Assalamualaikum, halo anggota SPSIK Gunatama Mandiri. Ketemu lagi di ruang edukasi bersama Agus Salim, Badan Komisariat POK SPSIGM. Di video ini saya ingin mengajak anggota dan bakor memahami apa itu Omnibus Law. Yuk kita simak sama-sama apa itu Omnibus Law. Omnibus Law, transformasi regulasi Indonesia, analisis strategis konsep, klaster-klaster utama, dan implikasi ekonomi hukum Undang-Undang Cipta Kerja. Bagian 1, memahami konsep dasar Undang-Undang Sapu Jagat. Konsep fundamental Omnibus Law. Definisi hukum, metode legislasi yang digunakan untuk membuat satu undang-undang baru yang dapat mengubah atau mencabut banyak undang-undang sekaligus untuk menyederhanakan regulasi. Karakteristik utama, bersifat multisektoral, memiliki jangkauan yang luas, dan bertujuan untuk mencapai sinkronisasi kebijakan antar lembaga negara yang seringkali tumpang tindih. Urgensi reformasi regulasi, latar belakang strategis. Indonesia menghadapi masalah hiperregulasi dengan ribuan aturan yang saling bertentangan, menghambat kecepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, reduksi birokrasi yang kompleks, sinkronisasi pusat dan daerah, meningkatkan NeoDB Indonesia. 3 pilar utama Undang-Undang Cipta Kerja. 4. Kemudahan berusaha, penyederhanaan perizinan melalui sistem online single submission (OS) berbasis risiko, perlindungan UMKM, pemberian sertifikasi halal gratis, dan kemudahan pembentukan perseroan perorangan, daya saing investasi, restrukturisasi kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk menarik modal asing dan domestik. Bagian 2, bedah klaster strategis dan perubahan kebijakan. Ringkasan 11 klaster Undang-Undang Cipta Kerja. Nomor, nama klaster. Fokus utama perubahan. 1. Perizinan dan tanah, OS berbasis risiko dan ban tanah. 2. Ketenagakerjaan, upah minimum, outsourcing, pesangon. 3. UMKM dan koperasi, kemudahan legalitas dan sertifikasi. 4. Dukungan, ISET, insentif inovasi dan integrasi BRIN. 5. Investasi pemerintah, lembaga pengelola investasi INA. 6. Kawasan ekonomi, insentif KEK dan kawasan industri. Klaster ketenagakerjaan, isu krusial dan perubahan. Klaster ini merupakan yang paling banyak mendapat sorotan publik terkait perubahan hak-hak pekerja, namun bertujuan memberikan fleksibilitas pasar tenaga kerja, program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), penyesuaian perhitungan pesangon, perluasan sektor outsourcing, impak bagi UMKM dan koperasi, biaya sertifikasi halal UMKM. Formalisasi usaha masif. Undang-Undang Cipta Kerja memotong hambatan biaya dan administratif bagi jutaan pelaku usaha kecil untuk menjadi entitas formal. Target, meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional hingga 20% pada tahun ke-2025. Tren target realisasi investasi pada tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 TGT. Realisasi investasi menunjukkan tren positif pasca implementasi OS RBA. Bagian 3, tantangan, kritik, dan status hukum. Kritik publik dan isu lingkungan, partisipasi bermakna, kritik tajam mengenai proses legislasi yang dianggap terlalu cepat dan kurang melibatkan aspirasi publik atau buruh. Risiko lingkungan, kekhawatiran akan degradasi standar lingkungan hidup akibat sentralisasi izin AMDAL ke pemerintah pusat, keseimbangan hak, perdebatan mengenai dominasi kepentingan investor dibandingkan perlindungan hak-hak dasar pekerja. Perjalanan hukum Undang-Undang Cipta Kerja 2020, Undang-Undang November tahun 2020 disahkan, 2021, Putusan MK, inkonstitusional bersyarat, 2022, Terbit Perpu Nomor 2 Tahun 2022, dan 2023, Pengesahan Undang-Undang Nomor 6, Tahun 2023. Indeks Kemudahan Berusaha EODB, sebelum Omnibus Law, skor, 67,2. Setelah implementasi skor, 82,5. Catatan, peningkatan signifikan pada kecepatan perizinan dan efisiensi birokrasi permodalan. Gimana anggota dan bakor SPSIGM sampai sini sudah jelaskan tentang Omnibus Law? Nanti kita bahas apa dampak buat pekerja. Terus ikuti channel kami di Ruang Edukasi bersama Agus Salim, Badan Komisariat POK SPSIGM.
Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Tunggu video selanjutnya.